Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur serta salam, marilah kita kirimkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan juga kepada keluarga dan sahabat sekalian, dan kepada para ulama dan ilmu dalam beberapa Allah akhirin yang terdapat di sebelah Muhammadan saya, kepada kawan-kawan dan teman-teman kalian, kepada yang berbahagia sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara muhadharah kita malam ini segera kita mulai. Acara yang pertama yaitu MC, nama ialah saya sendiri Faizi. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tengku Gia. Kepada Tengku Gia kami persilakan dengan segala hormat. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi semoga mendapatkan anugerah serta limpahan pahala dari Allah SWT. Amin. Acara yang ketiga yaitu pembacaan salawat Nabi Muhammad SAW yang akan dipimpin oleh Tengku Punsa serta kawannya. Kepada kawan-kawan kami persilakan dengan segala hormat. Oke, ini kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sahibil ummah minal afati wan ni'mah wa min hummah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan salawat tadi. Semoga kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti. Kemudian acara selanjutnya yaitu penampilan para peserta muhadharah. Adapun peserta yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu yang memegang nomor undian 1. Kepada Tengku yang memegang nomor undian 1, kami persilahkan waktu dan tempat telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita selalu sehat dan dalam perlindungannya. Kita lupa bela serta dalam semoga disurakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula kepada keluarga dan sahabat sekalian. Pula kepada para ulama baik, ulama yang mutakaddimin dan mutaakhirin yang mutabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takzim wa ikraman kamu kepada kita serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pula penghormatan saya kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya. Malam ini saya ingin berbicara tentang sebuah konsep penting dalam agama kita, yaitu ketekunan dalam ibadah. Dalam perjalanan hidup kita sering menghadapkan pada tantangan dan cobaan yang menguji keteguhan iman kita. Namun dengan ketekunan yang kuat dalam ibadah, kita dapat melewati setiap ujian dengan penuh kekuatan dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103 firman-Nya ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tetap teguh dalam menjalankan ajarannya tanpa berpengaruh pada godaan dan kesulitan di sekitar kita. Dalam mengembangkan ketekunan dalam ibadah, kita perlu memahami bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan memiliki nilai yang besar di hadapan Allah. Semua yang kita panjatkan, sedekah yang kita berikan, dan puasa yang kita laksanakan semua memiliki bobot yang tidak ternilai. Ketekunan dalam jalankan ibadah juga merupakan kesyukuran kita kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikan. Selain itu, ketekunan dalam ibadah juga melatih kita untuk menjaga konsentrasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah. Kita belajar untuk disiplin dalam segala aspek kehidupan, baik dan dalam pekerjaan, hubungan, maupun interaksi dengan sesama manusia. Marilah kita tingkatkan ketekunan dalam ibadah kita sehingga setiap langkah yang kita ambil di dunia ini selalu diiringi dengan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk tetap istiqamah dalam ibadah. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Syadda yang barusan turun dari mimbar tadi. Itulah pidato yang telah disampaikan oleh kawan kita. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan kita semua dapat mengambil manfaat dari pelajaran tadi. Selanjutnya, yang akan kita saksikan yaitu yang memegang nomor undian kedua. Kepada Tengku yang memegang nomor undian kedua, kami persilakan, waktu dan tempat telah kami sediakan. Jika berjumpa teman, sapalah teman. Jika berjumpa, sapalah teman. Ucapkan salam secara sopan. Al-Quran sebuah pedoman untuk kita, untuk sebuah pedoman untuk berjalan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita utamakan kita menjaga bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita Santai. yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, Ini sehat dunia, pikiran, dunia. sehat badan, sehat pikiran, serta bisa tempat dan seperti hal ini. Salam serta salam kita tentu sajikan kepangkuan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, ke alam yang menyembah Lata wal Uzza, ke alam menyembah Allah. Dan juga kepada ulama mutakadimin dan mutakhirin yang mustabar di sisi Allah. Kata-kata taklim akram agama kepada guru kita yakni Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan berpidato dengan tema mencintai Al-Quran. Cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad yang teristimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebaik-baiknya pemberi hidup, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan, meyakini dan meridhai semua hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran yang dunia. Pertama, Al-Islami, kedua, kitab Al-Quran. Ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa bahwa kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah. Bahkan meyakini pula bahwa wahyu Allah yaitu Al-Quran, dan meyakini pula Nabi pembawanya Nabi Muhammad SAW.
mudaharatun wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, setelah beriman maka beramal saleh, harus berpedoman pada Al-Quran sebagai jalan hidup. Artinya Al-Quran sebagai landasan pertama setiap amal atau langkah kita hidup di dunia ini, mencakup segala hal, pola berpikir, cara bersikap dan tingkah laku. Amalilah ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Bagaimana seorang mampu mencintai Al-Quran dan mengapai cintanya? Mencintai sesuatu perlu diperjuangkan dan diusaha, termasuk mencintai Al-Quran. Ada beberapa cara agar mampu mencintai Al-Quran. Salah satunya adalah pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini bukan soal kuantitas tapi kualitas, yaitu membaca dengan tertib dan memahami kandungan maknanya. Sebab dengan memahami maknanya akan tersingkap keindahan Al-Quran. Hal ini perlu manajemen dan latihan agar senantiasa istiqamah supaya terbiasa. Kita akan tumbuh karena terbiasa. Kedua, senantiasa membaca tentang keagungan dan kemujizatan Al-Quran. Sebab dengan banyak membaca keagungan Al-Quran, hati akan terpaut untuk selalu membaca Al-Quran. Ketiga, memperbanyak membaca sejarah para sahabat atau ulama, salaf dan ahli Al-Quran yang gemar membaca Al-Quran dan mengabdikan diri untuk Al-Quran. Sebab dalam perjalanan hidup mereka terdapat uswah untuk diteladani, inspirasi untuk diikuti. Keempat, berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan mencintai Al-Quran dan mencapai cita-citanya. Hadirin yang berbahagia, ada lima utama membaca Al-Quran. Pertama, mendapatkan pahala yang sangat banyak, di mana huruf diberi balasan dengan 10 kebaikan. Kedua, Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari semuanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa atau hati yang sangat luar biasa, di mana setiap ayat Al-Quran dibacakan akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi para Al-Quran yang dibacanya akan membacanya. Keempat, mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Hal ini dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian, karena bacaan Al-Quran yang dibaca ketika hidup di dunia ini akan menjadi syafaat atau penolong bagi para pembaca di hari kiamat nanti. Kelima, akan terbebas dari aduan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, di mana ada beberapa orang yang diadukan Rasulullah SAW pada hari kiamat di hadapan Allah SWT. Di akhir pidato ini saya ingin menyimpulkan inti pembahasan ini agar mudah kita ingat. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup adalah memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara istiqamah. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadab itu terlalu lurusat tu. Warna tinggi rendah. Terima kasih kami ucapkan kepada Tunku yang barusan turun dari mimbar tadi. Itulah pidato yang telah disampaikan oleh kawan kita. Mudah-mudahan dapat menambahkan ilmu kita dan kita semua dapat mengambil manfaat dan pelajaran tadi. Sebelum kita melanjutkan acara pidato, marilah kita dengarkan sebuah salingan dari kawan kita yaitu Jamil. Kepada Tengku, kami persilakan, mudah-mudahan kita terhibur dengan salingan tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi
صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا وعلى آله وصحبه أجمعين بيومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا وعلى آله وصحبه أجمعين في يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا وعلى آله وصحبه أجمعين في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mere hagong kujamme. Selanjutnya yang akan kita saksikan yaitu yang memegang nomor undian ketiga. Kepada dengku yang memegang nomor undian ketiga, kami persilakan waktu dan tempat telah kami sediakan. Dalam kepasan lewat masodir orangnya silakan upaya untuk Anda yang telah hadir. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muhazzibil akhlaq wassalatu wassalamu ala afdalil halqi ala al-itlaq wa ala alihi yaumil tala. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dengan salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau dan semua pengikut ajaran-ajaran beliau. Karena lantaran beliaulah sehingga kita mendapatkan petunjuk melalui ajaran-ajaran Islam. Demikianlah kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Kata-kata takzim wa ikraman kamu kepada yang mulia Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam perlindungan Allah. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali tentang peristiwa yang begitu besar, di mana peristiwa Isra Mi'raj
Isra Mi'raj Nabi Muhammad menerima salat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Namun yang dimaksud dengan Mi'raj menurut arti bahasa adalah perjalanan di malam hari. Namun yang dimaksud dalam syariat agama Islam adalah Masjidil Haram yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai Masjidil Haram yang telah kami berkati di sekelilingnya, agar mereka mengetahui sebagaimana tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar, Maha melihat. Setelah kita memperhatikan sejenak tentang ayat Al-Quran tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala telah terbukti seperti yang kita saksikan sekarang ini. Yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rezeki yang melimpah serta kewibawaannya luar biasa. Sehingga setiap tahun berduyun-duyun orang mengunjungi tempat tersebut untuk menunaikan ibadah haji seperti kita saksikan sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj menurut arti bahasa adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga. Namun yang dimaksud dalam syariat agama Islam adalah Allah menaikkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha yang kami berkati di sekelilingnya. Di sanalah beliau menerima salat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu. ...27 Rajab tahun 11 Hijriah. Karena peristiwa sebesar manapun yang tak akan ada, karena peristiwa yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin bersembah berlama-lama, semoga pidato saya membawa berkah dan membawa rahmat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Watia yang barusan turun dari mimbar tadi. Itulah pidato yang telah disampaikan oleh kawan kita. Mudah-mudahan dapat menambahkan ilmu kita dan kita semua dapat mengambil